Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fasana Mula. Pertanyaan saya, apakah benar Tuhan membuat evolusi terhadap Homo sapiens? Seperti adanya penjelasan dari Charles Darwin yang memberikan pernyataan yang memalukan, yaitu karena proses seleksi alam, manusia yang sekarang adalah hasil evolusi. Dari pernyataan ini, terlihat bertentangan dengan kepercayaan Islam bahwa kita adalah keturunan Adam alaihissalam. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Pertanyaan yang sangat menarik. Selama saya tidak akan sempurna dalam topik Quran dan ilmu pengetahuan tanpa pertanyaan yang seperti ini. Saya pernah kemukakan pernyataan ini di Kanada, Amerika, Inggris, dan Saudi. Tidak sempurna pertemuan-pertemuan seperti ini tanpa ada sebuah pertanyaan pun yang sangat penting ini tentang evolusi. Charles Darwin dalam pernyataan tadi, bagaimana kaitan antara Al-Quran dengan teori Charles Darwin? Saudariku, saya tidak dapat menemukan buku apapun yang berisi fakta evolusi. Saya sudah mencari buku tentang teori evolusi. Tidak ada buku mengenai fakta evolusi. Jika Anda membaca buku karya Charles Darwin, The Origin of Species, ditulis bahwa Charles Darwin pergi ke sebuah pulau bernama Calotropis dengan sebuah kapal bernama Adatamabilion. Dia menemukan burung-burung parkit, dan di sana dia menemukan berdasarkan bentuk ekologisnya, paruhnya berbentuk panjang dan pendek, dan ini ditemukan pada spesies yang sama, bukan pada spesies yang berbeda. Charles Darwin menulis surat pada temannya Thomas Tomkin di tahun 1861. Isinya, sebelumnya saya tidak percaya pada seleksi alam. Saya tidak percaya pada seleksi alam karena saya belum punya buktinya. Saya hanya percaya karena ia membantu saya dalam mengelompokkan embrio, ciri tubuh, dan mengetahui organ-organ lain. Charles Darwin menyatakan bahwa ada mata rantai yang hilang. Saya setuju itu. Dia mengatakan sendiri bahwa ada rantai yang hilang. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang pernah hidup pada zamannya, dia akan tahu bahwa teori ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Alasan dari teori ini, dari sebagian besar dunia, sebenarnya berhubungan dengan agama. Anda tahu, sejak dahulu bahkan hari ini, mereka tetap mengatakannya. Apakah Anda tahu alasannya? Alasannya karena, jika Anda ingat gereja tidak mengenal privasi. Dan Anda telah mengetahui salah satu insidennya. Mereka membunuh Galileo. Mengapa? Karena pernyataannya saat itu bertentangan dengan gereja, bertentangan dengan Injil mereka. Tapi sekarang dia sangat terkenal. Jadi, ketika Charles Darwin mengeluarkan teori ini yang akan bertentangan dengan Injil, mereka tidak mencari bukti atau solusinya sama sekali. Musuh dari musuhku adalah temanku. Kebanyakan ilmuwan saat ini mempertahankan teori ini lebih karena bertentangan dengan Injilnya, bukan karena kebenaran. Alasannya adalah karena berlawanan dengan Injil. Semua kemukakan hal yang sama, saudariku. Para ilmuwan mengemukakan ada 4 jenis hominik yang kita ketahui. Pertama adalah Lucy, yang muncul sangat awal sekali. Sudah punah 10 tahun yang lalu. Kemudian datang Homo sapiens, sekitar 10.000 tahun yang lalu. Lalu manusia Neanderthal, yang punah 40.000 tahun yang lalu. Yang keempat, manusia Cro-Magnon. Tidak ada hubungan sama sekali di antara keempatnya. Berdasarkan Pipigasse, tahun 1971, yang mempelajari tentang teori evolusi di Paris. Dia sangat terkenal. Dia mengatakan, teori ini tidak masuk akal. Kita tahu mereka bekerja berdasarkan akal. Saya dapat berikan Anda ratusan ilmuwan dan peraih Nobel yang berbicara menentang teori Darwin ini. Ratusan. Jika Anda tahu Oscar Albert George, yang mendapatkan Nobel untuk penemuan vitamin C. Dia menulis buku mengenai hal ini. Dia menulis lagi. Dia menulis banyak buku yang menentang teori Darwin ini. Jika Anda tahu Rupert Albert, pria ini mengeluarkan teori evolusi baru. Dia melawan teori Darwin. Tidak masuk akal. Mustahil manusia berasal dari kera. Jika Anda tahu Frank Salisbury, seorang ahli biologi, dia berkata, tidak logis bagi kita untuk percaya pada teori Darwin ini. Jika Anda tahu Whitehead, Sir Whitehead, dia menulis buku yang melawan teori Darwin. Dia juga seorang ahli biologi. Sudah ratusan ilmuwan yang menentang teori ini, tapi sampai hari ini di sekolah-sekolah masih kita temukan pelajarannya. Dan teori ini sampai sekarang tidak ada buktinya sama sekali, saudara. Ada beberapa bukti, tapi sangat lemah. Pada amuba, bahwa amuba dapat berubah menjadi paramecium. Sebelumnya dengan jelas saya katakan amuba tidak dapat berubah menjadi paramecium. Quran tidak mengatakan, tidak dapat dipercaya jika tidak ada bukti. Ini sangat bertentangan, tapi ini tidak ada buktinya. Orang-orang berpendapat mengenai molekul bakteri, mengenai E. coli, ratusan hal di lapangan. Ia berkata tidak terbayangkan. Jika dibandingkan dengan teori probabilitas mengenai DNA yang berubah, di sana dikatakan dari kera menjadi manusia, 0 nilainya. Ya, nilainya 0. Jika saya menghitung lagi, saya akan merasa bosan.
waktu yang diperlukan untuk satu molekul sama dengan untuk DNA. Jadi tidaklah mungkin sama sekali. Ada teori yang mengatakan bahwa homo itu genetik. Saya membaca di surat kabar India. Saya berpikir dengan yakin bahwa pada ceramah yang akan datang pada hari Minggu nanti, saya akan siap dengan pertanyaan ini. Jika pada homo sosial bersifat genetik, bagaimana saya dapat mengumpulkan orang-orang? Quran bicara banyak sosialisasi. Akan tetapi ada sebuah teori. Teori yang sangat kuat, tapi jangan terpengaruh dengan teori ini. Dalam 2 bulan, telah dibuktikan bahwa teori ini tidaklah logis. Dan tujuan teori ini untuk menajamkan bahwa teori genetik homo yang bersosialisasi itu hanyalah untuk dirinya sendiri. Jadi sudah sangat jelas bahwa teori Darwin ini tidak dapat dibuktikan sama sekali. Kita tidak terima teori ini. Kita bukan berasal dari kera. Ada ratusan ilmuwan yang menolak teori ini, dan Quran juga menolaknya. Quran mengatakan manusia pertama adalah Adam alaihissalam. Insya Allah hal ini tidak akan mengecilkan kita sekarang maupun nantinya. Harus dipahami bahwa manusia tercipta dari sebuah pasangan. Ini juga sebuah teori. Seperti dikatakan bahwa manusia berasal dari satu pasangan telur sperma. Ini benar ada, dan ini bukan khayalan belaka. Ini dapat dibuktikan. Insya Allah ini akan bertahan. Sekarang, besok, dan akan terus bertahan. Bahkan di Al-Quran itu dikatakan benar. Dan sejauh ini teori ini tidak mengandung konflik. Sama sekali tidak mengandung konflik sampai sekarang. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Namaku Abdul Samir Turan. Dalam Quran dikatakan bahwa hati yang kafir ditutup. Tapi menurut ilmu pengetahuan, otaklah yang berpikir, bukan hati. Mohon penjelasan Anda. Pertanyaan yang bagus. Quran mengatakan bahwa orang yang tidak percaya dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang ilmu pengetahuan menyatakan otaklah yang berpikir dan bukan hati. Sepertinya terlihat ada kontradiksi, namun sebenarnya tidak. Anda dapat melihatnya ini dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 7, bahwa Allah mengunci mata hati mereka. Dalam Al-Quran, Allah mengunci hati bukan otak. Jika Anda melihat bahasa Arab, digunakan kata qalb. Bahasa Arab qalb mempunyai 2 arti. Pertama, hati. Dan arti yang lain adalah kecerdasan. Jika diterjemahkan dengan benar, artinya Allah mengunci kecerdasan mereka yang kafir saja. Dan secara ilmiah terbukti, kecerdasanlah yang terkunci dan bukan hati di sini. Ada orang yang bertanya lebih jauh. Saya setuju kalau qalb itu hati seperti halnya kecerdasan. Tetapi yang berbeda dalam Quran, dia mengatakan qalb berada di balik dadanya, di sini. Bagaimana dengan hal itu? Hal itu juga dikatakan dalam Al-Quran, surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 46. Bukan matanya yang buta, tapi hati yang berada di balik dadalah yang buta. Quran menyatakan bukanlah mata yang buta, tapi hati yang berada di balik dadalah yang buta. Di sini, mata yang melihat. Tapi hatilah yang tidak melihat. Secara ilmiah, di situ bukan berarti hati. Artinya kecerdasan. Saya sepakat bahwa hati dapat melihat. Tapi hati yang di dalam dada. Anda mengerti kata sadar. Sadar memiliki 2 arti juga. Satu dada, yang kedua pusat. Sekarang kita memiliki kepala lembaga ini, kepala tempat ini. Saya tahu pusatnya. Pusatnya berada di Pakistan. Di India, sadar di India, sadar Sowanso, sadar di Pakistan, pusat di Pakistan, sadar juga memiliki arti pusat. Jadi terjemahan yang benar adalah bukanlah mata yang buta, tapi kecerdasan yang berada di balik pusatlah yang buta. Hati yang telah buta. Sama seperti berdasarkan kitab suci Al-Quran dari surat Taha, surat ke-20 ayat 25 sampai 28. Rabbi shrah li sodri, oh Tuhanku, lapangkanlah dadaku untukku. Rabbi shrah li sodri, wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Diminta dari Musa alaihi salam, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat dan menyampaikan wahyu pada umatnya. Ya mohon, ya Allah, lapangkanlah dadaku untukku. Dada di sini bukanlah terjemahan yang benar. Yang benar berbunyi, ya Allah, tingkatkanlah kecerdasanku. Rabbi shrah li sadri, dan mudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan lepaskanlah kekakuan lidahku sehingga mereka mengerti perkataanku. Ini adalah yang benar. Anda harus tahu, apa ini keberuntungan atau kekurang beruntungan. Saya akan datang pada September. Insya Allah September. Karena itu setiap saya mulai bicara, saya pasti akan mulai dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri, ya Allah, tingkatkanlah kecerdasanku. Saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan kecerdasan dan lepaskanlah kekakuan lidah. Hingga hari ini, setiap saya ada di panggung, saya selalu membaca, saya selalu berdoa dan meminta kepadanya. Rabbi shrah li sadri, ya Allah, tingkatkanlah kecerdasanku. Saya selalu meminta tingkatkan kecerdasan dan memudahkan urusan, sehingga pada saat saya berkomunikasi, orang bisa memahaminya. Oleh karena itu, secara ilmiah, dari surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 46, dikatakan bukanlah mata mereka yang buta, akan tetapi kecerdasan yang berada di pusat mereka lah yang buta. Karena orang beriman tidak buta, orang yang beriman melihat. Jadi siapa yang buta?
Lihatlah surat Al-Baqarah surat kedua ayat 18. Dikatakan, mereka tuli, bisu, dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali. Summun, bukmun, umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, dan buta. Hal ini terjadi bukan karena fisik mereka. Ini bicara tentang mereka yang kafir, yang mendengar tapi tidak mendengar, melihat tanda kekuasaan Allah tapi tidak bisa melihat. Jadi, Quran lebih ilmiah. Apakah benar mereka tidak dapat melihat? Bukan mata mereka yang buta, kecerdasan yang berada di pusat ini yang buta. Silakan saudara di sebelah kiri saya. Assalamualaikum kepada semua yang hadir di sini. Nama saya Khalimsa, saya praktisi desain teori, beralamat di Bombay. Saya ingin pendapat Anda mengenai detail terbaru saya pada embriologi. Tentang terpisahnya dari melukul yang membangun Adam alaihissalam, apakah tidak bertentangan bahwa bahan pendukung Isa alaihissalam dapat tercipta tanpa adanya ayah? Apa alasan ilmiah yang tepat untuk hal ini? Saya ulangi pertanyaannya, yaitu, bagaimana cara membuktikan secara ilmiah mukjizat Isa alaihissalam yang lahir tanpa ayah, tanpa adanya pembuahan? Saudara sekalian, mukjizat merupakan sesuatu yang tidak biasa, di mana manusia tidak dapat membuktikannya. Sesuatu yang tidak biasa, yang berkaitan dengan kekuatan supranatural Tuhan yang Maha Besar. Mukjizat yang sangat banyak terjadi di masa lampau, tidak mendapat kesempatan untuk dijelaskan pada hari ini. Kita kembali pada masa lampau saja. Mari kita kembali ke masa lampau. Terdapat beberapa keajaiban yang terjadi dapat kita nilai. Seluruh Nabi Allah Subhanahu Wa Taala yang datang sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka hanya diutus untuk satu kaum, dan wahyunya hanya untuk periode tertentu. Oleh karenanya, mukjizat yang terjadi untuk waktu tertentu saja. Seperti apa mukjizatnya? Disesuaikan dengan kondisi penduduk. Contohnya seperti Isa alaihissalam yang lahir tanpa ayah. Bukanlah hal yang ilmiah. Mengapa? Dia harus kembali ke masa lampau untuk membuktikannya. Karena semua utusan yang datang sebelum Nabi Muhammad hanya berlaku untuk waktu tertentu saja, bukan untuk selamanya. Waktu itu saja. Tapi Nabi Muhammad, dia adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang diutus sebagai utusan terakhir. Dia bukan hanya untuk muslim di daerah Arab. Dia diutus untuk semua umat manusia. Dan ajarannya berlaku selamanya. Karena itu, mukjizatnya yang berupa kitab suci Al-Quran dapat dianalisa hingga hari ini. Inilah mukjizatnya yang abadi itu. Nabi Muhammad SAW mendapatkan banyak mukjizat, ratusan mukjizat yang harus kita percayai. Kita muslim tidak terpaku kepada hal tersebut saja. Kita harus berpegang pada ini. Mereka dapat membuktikan secara ilmiah. Tapi mukjizat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat dianalisa bahkan hingga hari ini. Mukjizat sebelumnya tidak membuat kita kembali pada saat-saat tersebut. Jika kita bisa melakukannya, kita dapat mengetahui bagaimana Nabi Adam lahir tanpa ayah. Dan saya dapat membuktikannya secara ilmiah mengenai hal ini. Hari ini ilmu pengetahuan tahu, saat ini ada beberapa spesies yang dapat lahir tanpa pembuahan. Contoh terbaik adalah lebah jantan. Lebah jantan adalah telur yang tidak dibuahi oleh pejantannya. Lebah betina bertelur, dan mereka lahir sebagai lebah jantan. Lebah betina adalah telur yang dibuahi oleh jantannya. Jadi ada beberapa binatang di dunia ini yang lahir tanpa pembuahan. Saya tahu ini terjadi pada binatang tingkat rendah. Tidak ada bukti pada binatang tingkat tinggi. Siapa yang melakukan ini? Ilmu pengetahuan mengatakan Allah lah yang melakukannya. Allah dapat membuat ini menjadi mungkin untuk terjadi. Pada Isa alaihissalam dijelaskan dalam Al-Imran surat ketiga ayat 45-47. Qalatil malaikatul ya Maryamu inna yubasyiru bi kalimatin ismahul masihu Isa ibnu Maryamah wajihan fid dunya wal akhiratun minal muqarrabin. Ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakanmu dengan kalimat yang datang daripadanya, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk di antara orang-orang yang didekatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dilanjutkan dengan ia akan berbicara dengan manusia dalam buaya ketika sudah dewasa. Dia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Bagaimana mungkin aku mempunyai seorang anak padahal aku belum pernah disentuh seorang laki-laki? Jawabannya adalah faiza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah mau, dia hanya cukup berkata jadilah, maka jadilah ia. Saya berikan Anda penjelasan ilmiah. Ketika Allah membuat hal yang mungkin pada lebah jantan, sangatlah mudah untuk membuatnya mungkin baginya. Bahkan pada hal ini, pada Isa alaihissalam, baginya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alaihissalam hanya dengan faiza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah menetapkan sesuatu, maka ia cukup berkata jadilah, maka jadilah ia. Sebab menciptakan manusia adalah hal yang sangat mudah baginya. Itu adalah mukjizat. Saya tidak akan menjelaskan Isa alaihissalam diciptakan seperti itu, seperti lebah jantan. Saya tidak tahu.
Kemudian ilmu pengetahuan mengatakan bahwa yang terjadi pada binatang tingkat tinggi dapat terjadi pada manusia. Demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.